warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asri Nurul Azmil, mahasiswa dari PLB IKIP PGRI Jember. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari ibu dosen mata kuliah pendidikan anak tunanetra. Dan di sini saya akan merusum untuk tugas ujian akhir sekolah. Saya akan meresum hasil pembelajaran dari ibu dosen, yakni kelainan mata dan implikasinya pada pendidikan anak tunanetra. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelainan mata untuk anak tunanetra. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, maupun luka atau rusak pada mata. Sedangkan netra berarti penglihatan, sehingga tunanetra berarti tidak memiliki atau rusak dalam penglihatan matanya. Untuk itu, tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat. Nah, untuk dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Jadi tunanetra tidak hanya mereka yang buta saja, melainkan mereka yang mampu melihat tetapi penglihatannya sangat kurang atau minim atau terbatas. Seringkali sehingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran seperti halnya orang awas atau orang seperti penglihatan biasa atau penglihatan normal. Secara pengertian, mereka yang mengalami kerusakan indera penglihatannya tergolong itu tunanetra. Akan tetapi individu yang disebut sebagai tunanetra dalam hal ini ialah mereka yang tak mampu atau tidak dapat memanfaatkan indera penglihatannya secara optimal untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari, sehingga perlu penanganan atau layanan yang khusus atau berkebutuhan khusus. Di dalam klasifikasi anak dengan gangguan penglihatan menurut Somantri, yaitu dalam bidang pendidikan luar biasa atau PLP, anak dengan gangguan penglihatan tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tapi terbatas. Nah, anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi beberapa hal, diantaranya yaitu ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki oleh orang awas. Terus yang kedua, terjadi kekeruhan pada mata atau terdapat cairan tertentu. Dan yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. Dan yang terakhir, itu terjadi kerusakan pada susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan mata. Untuk yang implikasi kelainan mata pada pendidikan. Nah, di sini menurut Somantri, dalam menangani anak tunanetra perlu diupayakan melalui layanan pendidikan khusus, yakni agar anak tunanetra tersebut dapat diarahkan, dibimbing, dan dilatih untuk mendapat kesempatan yang luas yang dilaksanakan secara terpadu
dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul dan meluas sehingga dapat mendalam yang akhirnya akan merugikan perkembangan penderita si anak tunanetra tersebut. Nah, untuk permasalahan individu tunanetra di sekolah menurut Hidayat itu ada beberapa masalah, diantaranya masalah pengajaran yang mencakup kesulitan dalam proses belajar anak berupa kesulitan dalam menangkap pelajaran secara verbalistik. Untuk itu sehingga mereka menggunakan buku-buku cara belajar baik sendiri maupun kelompok, kesulitan dalam memilih metode belajar yang tepat, kesulitan dalam membaca dan menulis, keterbatasan yang perabahan dan pendengaran dan ingatan serta sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang terbatas untuk anak tunanetra. Dan masalah yang kedua dalam pendidikan itu mencakup yang pertama, pada awal anak tunanetra kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan warga sekolah. Terus untuk yang kedua dalam proses itu mencari teman yang cocok, yang sesuai dengan keinginan si anak tunanetra tersebut, sehingga memilih kegiatan ekstrakurikuler pun sesuai dengan bakat masing-masing dan mendapatkan pembimbingan yang cocok. Kemudian yang akhir itu memilih suatu studi lanjutan. Nah, di sini memilih latihan kerja tertentu dan lain-lainnya. Untuk masalah yang ketiga itu yaitu pada orientasi dan mobilitas serta kebiasaan diri berupa masalah yang ada di kaitannya dengan kesulitan penguasaan ruang dan kemampuan gerak serta kebiasaan-kebiasaan hidup yang kurang menguntungkan, misalnya dalam kesulitan orientasi lingkungan yang baru. Nah, dari beberapa masalah tersebut kemudian ada beberapa masalah lagi dalam gangguan emosi. Nah, untuk masalah gangguan emosi ini berupa gangguan-gangguan seperti mudah curiga terus terhadap orang lain dan mudah tersinggung dan marah. Nah, untuk masalah selanjutnya yaitu mencakup dengan masalah penyesuaian diri si anak tunanetra tersebut. Nah, apa itu? Berupa berubahnya konsep diri sehingga mereka merasa rendah diri karena keterbatasannya. Nah, untuk masalah terhadap keterampilan dan pekerjaan berupa sulitnya mencari kecocokan keterampilan bagi individu tunanetra dengan pekerjaan yang ada di masyarakat serta usaha-usaha pemilihan latihan-latihan untuk keterampilan pekerjaan tertentu. Untuk masalah selanjutnya dilihat dari segi masalah ketergantungan diri yang berupa kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri ya. Terus untuk masalah yang berhubungan dengan penggunaan waktu atau senggang berupa penggunaan waktu yang selalu dirundung kesunyian dan kesepian, sehingga si anak tunanetra tersebut mudah menghayal, menyendiri, tidur tak ada hasil dan sebagainya. Selanjutnya yaitu alat pendidikan bagi tunanetra untuk skala buta, total, dan low vision. Nah, untuk pendidikan bagi tunanetra yang pertama, alat pendidikan bagi tunanetra dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama alat pendidikan khusus,
terus kedua alat bantu, dan yang ketiga alat peraga. Yang pertama, alat pendidikan khusus anak tunanetra itu diantaranya adalah Riglet. Nah, Riglet itu bisa dikatakan seperti pena kalau untuk orang awas. Kemudian yang kedua itu mesin tik braille. Kemudian yang ketiga, komputer dengan program braille atau dengan program JOS. Yang keempat itu dengan printer braille. Alat pendidikan untuk tunanetra selanjutnya yaitu yang keenam, menggunakan kalkulator bicara. Bisa menggunakan dengan HP yang sudah diisi dengan program JOS. Kemudian yang ketujuh itu kertas braille. Yang digunakan biasanya kertas braille itu menggunakan kertas buffalo, mungkin yang bisa agak tebal untuk menulis. Kemudian yang ke-8, alat untuk pendidikan tunanetra itu penggaris braille. Yang ke-9 yaitu kompas bicara. Untuk yang kedua, pendidikan untuk tunanetra itu dengan jenis alat bantu. Nah, apa itu yang digunakan untuk jenis alat bantu? Alat bantu pendidikan bagi anak tunanetra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Untuk alat bantu perubahan sebagai sumber belajar itu menggunakan buku-buku dengan huruf braille. Kemudian alat bantu pendengaran. Nah, di sini sebagai sumber belajar diantaranya menggunakan talking box atau buku bicara. Kemudian bisa juga untuk pendengaran. Untuk alat bantu pendengaran anak tunanetra, anak-anak bisa belajar dengan menggunakan kaset atau VCD. Nah, dari kaset atau VCD tersebut nanti anak-anak bisa belajar mendengar tentang bagaimana suara hewan atau bagaimana suara macam-macam kendaraan transportasi dan sebagainya. Kemudian alat peraga. Nah, untuk alat peraga bagi pendidikan anak tunanetra itu tekstual atau audio, yakni alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut diantaranya adalah bisa menggunakan benda asli, yakni misalkan makanan, terus minuman, binatang peliharaan seperti kucing, hewan ayam, ikan hias, dan lain-lain. Untuk tubuh anak itu sendiri, dan juga bisa dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman, dan juga bisa menggunakan elektronik atau kaset dan lain sebagainya. Untuk benda peraga yang kedua yaitu benda asli yang diawetkan. Nah, misalkan binatang liar atau buas atau yang sulit didapatkan. Kemudian yang ketiga, benda asli yang dikeringkan atau berbarium atau insektarium. Dan yang keempat itu benda atau model tiruan. Nah, alat peraga berupa benda atau model tiruan di sini itu bisa menggunakan model kerangka manusia atau model alat pernafasan.
dan lain-lain. Kemudian yang kelima, untuk alat peraga pendidikan anak tunanetra itu bisa menggunakan gambar timbul yang sesuai dengan bentuk asli, grafik dan juga diagramnya. Nah, untuk alat peraga selanjutnya yaitu gambar timbul yang skematik, yakni misalkan rangkaian listrik dan juga dena. Untuk yang ketujuh bisa peta timbul, yakni yang misalkan dengan provinsi, pulau, negara, daratan dan benua itu nanti dirupakan secara peta timbul sehingga anak tunanetra nanti bisa meraba. Kemudian yang ke-8 yaitu globe timbul. Selanjutnya papan baca dan yang terakhir papan paku untuk menulis atau untuk belajar mengenal huruf atau angka. Di penjelasan tentang alat untuk pendidikan anak tunanetra bagi yang buta total. Kemudian untuk alat bantu pendidikan tunanetra bagi yang low vision atau masih ada sisa penglihatan sedikit itu diantaranya yang pertama ada alat bantu optik, antara lain bisa menggunakan kacamata, terus menggunakan kacamata pembesar, dan yang ketiga hand magnifier, terus yang kelima bisa menggunakan kombinasi, terus yang keenam bisa teleskop, dan yang ketujuh CCTV. Itu yang menggunakan alat bantu optik. Sedangkan yang alat bantu menggunakan non optik antara lain bisa menggunakan yang pertama kertas bergaris tebal, kemudian yang kedua spidol, terus spidol hitam, kemudian yang keempat pensil hitam yang tebal, kemudian yang kelima buku-buku dengan huruf yang diperbesar, kemudian yang keenam itu bisa menggunakan penyanggah buku, dan yang ketujuh menggunakan lampu meja untuk penerangan pembelajaran anak tunanetra tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu tip shopping. Yang ke-9 bisa menggunakan tape recorder, dan yang terakhir bingkai untuk menulis. Untuk alat peraga bagi anak low vision ya, ini dengan alat peraga visual, diantaranya yang pertama menggunakan gambar-gambar yang diperbesar, terus yang kedua menggunakan benda asli. Apa itu dengan benda asli? Misalkan dengan makanan, minuman, binatang, peliharaan, dan lain sebagainya, seperti alat peraga sebelumnya yang buta total. Kemudian yang ketiga dengan bisa menggunakan benda asli yang diawetkan, ya sama seperti yang tadi untuk media pembelajaran anak tunanetra yang buta total. Benda asli yang dikeringkan, sama juga tadi yang sudah saya jelaskan. Terus yang kelima menggunakan benda atau model tiruan seperti model kerangka manusia, model alat pernafasan. Kemudian tenaga kependidikan. Untuk anak pendidikan anak tunanetra ini, tenaga kependidikan yang dibutuhkan itu diantaranya seperti yang pertama yaitu dengan bantuan guru. Kemudian bisa juga menggunakan dengan tenaga kependidikan psikolog. Yang ketiga bisa dengan bantuan dokter mata. Yang keempat itu
yaitu dengan bantuan optometris. Untuk bantuan tenaga pendidikan bagi anak tunanetra, yang pertama dengan bantuan guru. Ini diklasifikasikan untuk guru tersebut dengan lulusan sekolah guru PLB atau pendidikan luar biasa. Kemudian mengampu juga sarjana 1 PLB, bisa pasca sarjana PLB, dan guru sekolah umum yang diberi training minimal 6 bulan. Kemudian untuk bantuan pendidikan anak tunanetra yang kedua dengan bantuan psikolog. Nah, dengan bantuan psikolog ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan intelijensi anak tunanetra tersebut. Di samping itu, untuk membantu guru dalam mengasesmen. Nah, apa itu tujuan asesmen? Untuk tujuan asesmen ini diperuntukkan untuk mengetahui sejauh mana potensi dan kekurangan atau hambatan yang dimiliki oleh anak tunanetra tersebut, sehingga dapat diketahui apa kebutuhan anak tunanetra dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian bantuan tenaga kependidikan untuk anak tunanetra yang ketiga yaitu perlu dengan dokter mata. Nah, rekomendasi dari dokter mata sangatlah diperlukan bagi lembaga penyelenggara pendidikan tunanetra. Kenapa? Karena seorang dokter mata itu memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa seseorang tersebut atau anak tersebut memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak. Untuk yang keempat itu bantuan pendidikan bagi anak tunanetra, yakni optometris. Apa yang dimaksud dengan optometris? Itu kemampuan penglihatan anak tunanetra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh seseorang optometris. Nah, dari kondisi anak tunanetra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen. Misalnya, yang pertama yaitu ketajaman penglihatan, yang kedua lapang pandang, yang ketiga kebutuhan media baca tulis, kemudian yang keempat alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, dan yang kelima yaitu dengan alat peraga yang dibutuhkan, dan yang terakhir dengan penempatan di dalam kelas masing-masing. Sekian penjelasan resum dari saya tentang kelainan mata dan implikasi pada pendidikan anak tunanetra. Sampai di sini dulu. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.